Ya, selamat malam. Kembali lagi di channel gue Rian Ahmad. Oke, kali ini gue akan ngebahas soal hasil kualifikasi berserta dengan prediksi-prediksi gue yang akan ada MotoGP besok sore atau hari Minggu, hari ini. Gue record sekarang malam sekitar jam jam setengah satu. Oke, di sini di pos satu ada Jorge Martin, posisi kedua ada Fabio Quartararo, ketiga Francesco Bagnaia, keempat Johan Zarco, lima Marc Marquez, enam Jack Miller, terus tujuh Juan Mir, tujuh Juan Mir, terus delapan ada Alex Espargaro, sembilan Miguel Oliveira, ya. Gue ambil sembilan pembalap aja karena yang paling mungkin lah di sini untuk bersaing di pos terdepan atau pos podium. Tapi gue akan tetap fokus ke para pembalap yang ada di atas. Oke, pertama Jorge Martin. Ini salah satu pembalap yang muncul dari Q1 atau kualifikasi satu bersama dengan Miguel Oliveira yang lolos ke Q2 atau kualifikasi kedua. Jadi dua pembalap ini kalau gue bilang yang paling top atau paling cepat ya Jorge Martin. Sebelumnya Jorge Martin ini masih kalah sama Fabio Quartararo dari segi catatan waktu karena dia memulai dari Q1 terus pas dia masuk di Q2 Fabio Quartararo ya dia turun lebih awal. Setelah dia turun lebih awal dia mencoba untuk lebih nge-push lagi ya, nge-push lagi bersama rombongannya Peko Bagnaia terus sama si Johan Zarco, Marc Marquez sama Jack Miller, hampir semua baru keluar. Terus yang eh, di sini gue lihat juga Fabio Quartararo mencatatkan dengan catatan waktu 1 menit 22 detik 677 second. Nah, ini sebenarnya catatan waktu yang sudah Quartararo pecahkan ya dari Johan Zarco yang musim lalu sekitar 1 menit 22 detik 800-an lah gitu ya. 800 second itu dipecahkan oleh Fabio Quartararo. Nah, dipecahkan lagi sama si Jorge Martin ini ya. Dia muncul ke Q2 terus dia dengan motor Desmos Edici-nya dia bisa menggunakan motor ini dengan baik dan dia bisa mengungguli catatan waktu dari Fabio Quartararo yang sempat di apa dicetak oleh dia di beberapa lap sebelum uh, turun waktu habis. Jorge Martin juga kalau gue lihat dia cukup ya santai aja gitu, nggak terlalu ngotot banget ya, ya selayaknya dia mencari catatan waktu, nggak sengotot kayak Fabio Quartararo karena lu tahu sendiri di sirkuit Red Bull Ring ini itu kan tracknya bagi para mesin V4, tapi para mesin inline 4 juga diuntungkan lah kasarnya gitu, diuntungkan di beberapa tikungan di beberapa sektor termasuk di sektor 2 itu kan di sirkuit Red Bull Ring ini kan cenderung lebih ke tikungan-tikungan cepat. Nah, di tikungan-tikungan cepat ini kan makanan empuk banget buat para pengguna mesin inline 4. Nah, kalau di sektor pertama, nah kalau kita ngomongin di sektor pertama, ini makanan empuk banget buat para pembalap yang memiliki mesin V4 seperti Ducati, seperti Honda, KTM, terus si Aprilia itu kan makanan empuk banget. Tapi kalau di sektor 2 sama sektor 3 dan sektor terakhir, intinya sektor terakhir itu lebih dominan ke inline 4. Karena inline 4 juga lebih diuntungkan di tikungan-tikungan cepat
kayak Yamaha misalnya seperti Juan Mir kan, Juan Mir juga di race kemarin, minggu kemarin kan dia bisa mengimbangi kecepatan dari Jorge Martin di sektor 2. Nah, kenapa di sektor 2 ini motor inline 4 mampu cepat? Ya seperti yang gue bilang tadi, karena ada banyak tikungan cepat. Jadi di situ diuntungkan banget lah gitu kasarnya. Terus si motor Ducati ini kan rajanya paling susah belok. Kalau di tikungan cepat mereka pasti akan kehilangan kecepatan di situ, dan di situ bisa dimanfaatkan oleh para pembalap inline four seperti Juan Mir sama Fabio Quartararo. Oke, untuk starting grid-nya sudah pasti ya. Di starting grid pertama ada Jorge Martin, Quartararo, terus sama Pecco Bagnaia. Tiga pembalap ini ya. Kalau gua pastiin, tiga pembalap ini sama-sama memiliki start yang bagus. Ya, start yang bagus. Jadi ada kemungkinan nih ya, kalau si Jorge Martin ini startnya bagus kayak minggu minggu kemarin. Jadi kalau dia startnya bagus, otomatis dia juga bisa lah gitu buat buat race-nya ini bisa ngacir kayak kemarin. Nggak kekejar, ya mungkin nempel-nempel lah sama pembalap yang ada di belakangnya kayak yang Pecco atau Joan Zarco atau Jack Miller mungkin ya. Karena Jack Miller juga gapnya nggak terlalu jauh. Dia juga ada di pos ke-6, terus ada Marc Marquez juga di pos ke-5. Kalau Marc Marquez, gue gak mau masukin dulu ke zona pertarungan podium. Kenapa? That's why karena masih masih tahap recovery lah, belum 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 saatnya gue masukin sosok Marc Marquez ini di pos podium. Tapi bukan tidak mungkin kalau kejutan itu ada, karena prediksi belum tentu tepat ya. Karena bisa aja di race ada sesuatu hal yang tidak terduga seperti race kemarin. Nyatanya ada red flag kan, ada yang tidak terduga. Nah, di sini gue memprediksi tiga pembalap yang akan naik podium ya. Yang pertama, gue menjagokan Pecco Bagnaia untuk pos 1. Kenapa? Karena Ducati kalau gue lihat sekarang di Ducati pabrikan nggak kayak minggu kemarin lah. Ini jauh lebih ringan kalau gue lihat. Terus yang kedua, kemungkinan Jorge Martin. Kenapa Jorge Martin kok gue letakin di posisi 2? Ya karena di pos di minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kan kesalahan semuanya murni ada di tim pabrikan, itu murni kesalahan teknis. Kenapa? Kalau untuk Pecco minggu kemarin ya, Pecco kenapa dia turun drastis setelah start, setelah restart, setelah uh, red flag, itu karena dia mengganti kompon bannya ya, mengganti kompon ban. Jadi itu yang mempengaruhi dia harus beradaptasi ulang lagi sama aspal lintasan yang ada di Red Bull Ring. Terus kalau untuk Jack Miller, dia kan terlalu menekan motornya, ya kan? Sudah mencapai batas limitnya untuk mengejar Fabio Quartararo di posisi ketiga, sedangkan dia sedang di posisi keempat. Itu dia terlalu menekan di sektor 2, akhirnya dia terjatuh low side. Nah, Jorge Martin ini beruntungnya tidak ada pembalap dari Ducati lain. Kayak misalnya Joan Zarco, itu Joan Zarco juga cuma ngamanin poin doang, nggak langsung ikut fight. Jadi gue letakin Jorge Martin di posisi kedua. Terus di posisi ketiga, gue letakin Fabio Quartararo. Kenapa Fabio Quartararo? Nah, Fabio Quartararo ini kemungkinan besar dia nggak akan bisa ngacir. Kenapa? Karena lu tahu di sini tracknya itu tracknya milik milik Ducati banget, dan bahkan mesin V4 itu lebih diuntungkan lah gitu kasarnya, karena tiga pembalap ini startnya tuh juga bagus-bagus. Kalau kalau gue lihat dari catatan mereka start dari seluruh hasil mereka race, itu startnya bisa dibilang cukup bagus gitu. Apalagi kemungkinannya kalau nggak Fabio Quartararo ya Joan Mir ya. Juan Mir ini
bisa lah dia nyodok ke posisi ketiga, bisa mengkudeta posisi dari Fabio Quartararo. Karena gue gak yakin kalau Fabio Quartararo musim ini bakalan konsisten di paruh kedua. Terus pos 4 ya, pos 4 untuk seterusnya mungkin bisa diisi oleh Jack Miller, terus 5 Joan Zarco, 6 Marc Marquez, Alex Espargaro. Nah, ini Alex Espargaro kemungkinan dia ada di posisi 7 lah ya. Mungkin dia akan bersaing sama Marc Marquez untuk mendapatkan pos 6 juga. Terus Miguel Oliveira. Gue gak terlalu megang KTM karena KTM juga masih nyendat banget larinya, nggak begitu kelihatan lah gitu ya. Terus ada Brad Binder juga, gue gak megang, pokoknya gue gak sama sekali gak megang KTM. Kenapa? Karena nggak kelihatan, larinya juga nyendat, nggak seringan kayak motor Ducati, terus Yamaha, terus inline 4, si Suzuki maksud gue, terus si tim Aprilia. Malah gue dukung Aprilia yang bisa nyodok ke pos top 5. Terus Takaki Nakagami, ya lu tahu sendirilah, paling dia San Mori di papan tengah, nanti di pos 10, pos 11 12 lah paling, ya paling segitu. Jadi untuk pastinya ya, kemungkinan besar adalah Pecco Bagnaia ya. Posisi 1 bisa Pecco Bagnaia, terus kedua Jorge Martin, 3 Fabio Quartararo. Oke, sekian dari prediksi gue. Jadi ya kalau salah ya maklum aja, karena yang namanya prediksi, karena saat balapan kita nggak gue juga nggak tahu akan terjadi apa. Ya semoga race-nya lancar lah, nggak ada red flag lagi, karena di race sebelumnya juga sudah red flag ya. Gue harap kali ini nggak ada red flag lah gitu ya. Oke, cukup sekian dari video gua untuk malam ini. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.